Halo, jumpa lagi di channel Vivan Chemistry. Saya mau melanjutkan video sebelumnya tentang pembahasan soal asesmen harian, materi kesetimbangan kimia, bagian pilihan bergandanya. Kemarin itu videonya soal nomor 1 sampai nomor 10, sekarang 11 sampai 20. Yuk langsung aja saya mulai ya, nomor 11. Dalam wadah 1 liter, aman kalau 1 liter ya. Ada reaksi kesetimbangan H2 gas tambah I2 gas, setimbang 2HI gas dengan harga Kc seperempat. Pada saat setimbang terdapat X molar H2 dan Y molar HI. Berapa molar konsentrasi I2-nya? Oke, jadi saya tulis ulang reaksi ya. H2 tambah I2 setimbang 2HI. Nah, yang dikasih tahu tuh udah di keadaan setimbang. Jadi H2-nya ada X molar, HI-nya Y molar, I2-nya nggak tahu. Ini yang mau ditanya. Yang ditanyakan lah ya ininya. Berapa sih konsentrasi I2-nya? Dengan Kc seperempat. Kc kan sama dengan konsentrasi HI dikuadratkan bagi konsentrasi H2 kali konsentrasi I2 kan? Kc-nya tadi 1/4. HI-nya kan Y. Tapi karena dia kuadrat, Y kuadrat kan? H2-nya X, sedangkan I2-nya yang dicari. Kali silang X kali konsentrasi I2 sama dengan 4Y kuadrat. Konsentrasi I2 sama dengan 4Y kuadrat per X. Kalau kayak gini belum ada jawaban ya. Berarti 4Y kuadrat, X-nya jadi pangkat min 1. Kalau gini ada? Ada yang dadu. Opsi yang tepat adalah yang D ya. Nomor 12, pernyataan yang benar mengenai faktor-faktor yang memengaruhi pergeseran kesetimbangan adalah yang A, perubahan suhu tidak menggeser kesetimbangan. Udah jelas salah, pasti menggeser ya. Katalis hanya mempercepat tercapainya kondisi setimbang. Nah, ini benar. Jadi dia katalis itu mempercepat terjadinya kesetimbangan, tapi tidak mempengaruhi pergeseran kesetimbangan. Yang C, penambahan volume akan menggeser kesetimbangan ke arah produk. Belum tentu, tergantung koefisien kiri dan kanan. Tekanan juga sama ya, tergantung koefisien ya, tergantung jumlah. Konsentrasi produk dikurang, produk itu kan kanan. Kanan dikurang akan menggeser ke arah reaktan. Justru kalau kanan dikurang, dia lari ke kanan juga. Opsi yang tepat adalah yang B. Oke, lanjut soal nomor 13. Pada suhu 350 derajat Celcius, gas Y2 mengalami reaksi kesetimbangan dalam suatu wadah. Reaksinya sebagai berikut. 3Y2 gas setimbang 2Y3 gas. Jika ke dalam sistem ditambah gas Y3, maka nah Y3 itu kan ada di kanan ya. Kalau di kanan ditambah, ini ditambah, berarti dia akan geser ke lawannya, ke kiri. Pasti nanti akan ke kiri. Ke kiri itu biasa disebut dengan istilah reaksi balik. Kalau ke kanan reaksi maju ya. Nah, kalau dia ke kiri berarti Y3 tadi akan jadinya berkurang. Meningkat salah, berkurang. Y2-nya bertambah. Jadi opsinya kalau nggak C ya D. Karena dia ke kiri, reaksi balik jadinya ya, lebih dominan. Maka opsi nomor 13 yang tepat adalah yang C. Ingat, satu sisi ditambah ke sisi lainnya. 14. Perhatikan reaksi kesetimbangan berikut. CO2 gas tambah H2O gas timbang CO2 gas tambah H2 gas tambah energi. Jika suhu sistem diturunkan, kesetimbangan bergeser kemana dan harga K gimana ya. Kita harus hati-hati nih dengan susunan dari reaksi kesetimbangannya. Kalau energi di kanan itu menandakan reaksinya exotherm ya. Jadi bisa dikatakan ditulis ulang nih reaksinya gini. CO2 plus H2, ini delta H sama dengan negatif, exotherm. Kalau energinya di sebelah kiri berarti dia endotherm. Bisa penulisannya seperti itu ya. Suhu naik ke endo, berarti kalau suhu turun ke exo ya. Ke exotherm. Exotherm tadi kan udah jelas exonya ke kanan. Ke kirinya endo. Berarti dia yang ke kanan.
Kalau dia ke kanan, harga K, suhu itu mempengaruhi harga K ya. Nah, kalau dia ke kanan, karena K itu adalah kanan per kiri, jadi kalau makin ke kanan, kanannya banyak, ya pasti berbanding lurus ya, K-nya bertambah. Opsi yang tepat adalah yang E. 15 HOTS katanya ya. Ruang 1 liter aman kalau 1 liter. N2O4 terurai menjadi NO2, harga Kp-nya 8. N2O4-nya terurai 50%. Tekanan total ruangan tersebut berapa? Ini reaksinya nggak ada, jadi kita harus buat reaksi dulu ya. N2O4 yang katanya terurai menjadi NO2 dan reaksinya belum setara, itu yang harus hati-hati ya. Punya Kp sebesar 8. Oke, tadi ada ini ya, 50% ini alfa ya. Alfa itu yang bereaksi per mula-mula. Berarti kalau 50% ya berarti 0,5-nya kan. Jadi kalau di N2O4 kita anggap apa ya? Anggap X lah. Maka R-nya itu 0,5X. Karena 0,5X per X kan 0,5 atau 50%. Hati-hati di sini X. Kenapa? Karena perbandingan koefisien. Di sini berkurang, di sini bertambah. X min 0,5X, 1X kurang 0,5X berapa? Berarti tinggal 0,5X ya. 0,5X, di sini terbentuk X. Nah, ini kan semuanya mol ya. Mol, kita buat dulu nih mol. Kita cari mol total. N total sama dengan totalin aja semuanya. 0,5X tambah X. 0,5 tambah 1, berarti 1,5X mol ya. Jadi mol totalnya segitu. Untuk apa sih kita cari mol totalnya? Ya karena nanti ujung-ujungnya kan ketemu sama P total. Kp pasti P dari NO2, jangan lupa kuadrat, dibagi P dari si N2O4 ya. Pangkat 1. Nah kita harus bongkar masing-masing. P dari NO2 gimana carinya? Berarti molnya dia X bagi mol total 1,5X kali P total. Ini kita bisa ini ya, bisa kita buat X per X-nya kan habis ya. Jadi 1 per 1,5 itu adalah 2/3 P total. Dengan cara yang sama, X per X-nya habis, 0,5 per 1,5 sama-sama kali 2 berarti 1/3 P total. Ini yang kita masukkan ke persamaan Kp ini. Karena kita udah dikasih tahu data Kp-nya adalah 8. 8 sama dengan NO-nya 2/3 P total. Ups, jangan lupa kuadrat ya. N2O4-nya 1/3 P total. Nah. Oke, jadi 8 sama dengan 2 kuadrat 4, 3 kuadrat 9, P total kuadrat. Dibagi yang bawah 1/3 P total. Nah, P total kuadrat dengan P total bisa dicoret. Kali silang 8 kali 1/3 berarti 8/3, 4/9 P total. Pindahkan lagi berarti P total sama dengan berarti 8/3 dibagi 4/9 atau kali 9/4. 2 3 2 berarti 6. Inilah P totalnya. Agak ribet matematisnya ya. Tapi saya yakin kalian bisa lah. Nomor 16 soalnya HOTS juga. Penguraian 0,6 mol MO2 terjadi sesuai reaksi berikut. 2 MO2 solid setimbang 2 MO solid tambah O2 gas. Saat setimbang terdapat 1,44 liter gas O2 keadaan RTP. MO2 yang terurai seberapa banyak? Kita bongkar dulu nih sebenarnya nih. Untuk keadaan STP tinggal berarti molnya bagikan saja 1,44 bagi STP itu 24 ya, liter per mol.
0,06 mol. Jadi yang tadi dikatakan 1,44 liter itu sebanding dengan 0,06 mol pada keadaan RTP. Kalau STP 22,4 ya. 2MO2 solid setimbang 2MO solid juga tambah O2 MRS awalnya 0,6, ini belum ada. Saat setimbang si O2-nya ada 0,06. Naik ke atas 0,06, tapi di sini harus hati-hati perbandingan koefisien. O2 koefisien 1, MO koefisien 2, berarti dikali 2, 0,12. Ini juga 0,12. Oke, ini 0,12. 60 kurang 12 berapa ya? Ini kan 60 ya. Berarti 48, 0,48. Kalau udah dapat komposisi seperti ini, yang terurai itu namanya alfa. Yang terurai itu adalah alfa itu R per M kali 100%. R-nya ini 0,12. M-nya 0,60, 0,6. Kalau persen kan memang dikali 100 ya. 12 per 60 kan 1/5 ya. Berarti 20%. Oh, ada yang A. Oke. Lanjut lagi 17. Panjang ini ya. Reaksi reversible bolak-balik antara gas hidrogen klorida dan gas oksigen terjadi sebagai berikut. 4HCl gas tambah O2 gas timbang 2Cl2 gas tambah 2H2O gas. Oh, ini ada harga K-nya 0,79. Oke, jika suatu wadah tertutup berisi gas HCl, ini tulis aja deh. HCl-nya 0,3 atm, O2-nya 0,2 atm, H2O dan Cl2 sama-sama 0,3 juga ya. Takut salah data. Oke, 0,3. Lalu, apakah komposisi tersebut berada dalam kesetimbangan? Artinya komposisi yang ini kalau kita hitung-hitung apakah berada dalam keadaan setimbang? Ya, belum tentu, kita cek dulu. Nanti kita compare dengan hasil yang udah dikasih tahu ini gitu. Jadi kita cari faktor lain namanya quotient ya, quotient reaksi Ki. Biasanya ada yang tulis Ki C, ada yang tulis Ki. Mencarinya sama, konsentrasi kanan kuadrat ya Cl2-nya, konsentrasi H2O kuadrat juga nih, dibagi konsentrasi HCl pangkat 4 nih. Nah, Cl2-nya 0,3 kuadrat, H2O juga 0,3 kuadrat, HCl-nya 0,3 tapi pangkat 4, O2-nya 0,2. Ini ya. Ini kan 2 dengan 2 4 kan. Jadi ini sebenarnya bisa dicoret nih langsung. Jadi 1 per 0,2. 1 dibagi 1/5 ya, berarti 5 Ki-C-nya. Nah, karena Ki-C tidak sama dengan K, harga K-nya, maka ini tidak setimbang atau belum setimbang. Gitu ya. Kapan dia sama setimbang ya kalau sama. Lalu ingat bahwa Ki-C ataupun K itu adalah jumlah kanan per kiri. Oh ya, ini spesifik lebih detailnya lagi. Ki-C-nya lebih besar daripada K ya. Karena kan 5 lebih besar dari 0,79 ya. Artinya karena harga Ki-C itu adalah perbandingan kanan per kiri atau produk per reaktan, berarti sekarang kondisinya produknya banyak gitu. Ya, makanya Ki-nya besar. Nah, untuk mengimbanginya maka pasti dari produk akan geser ke reaktan atau geser ke kiri. Ya, karena produknya banyak ya. Nah, gini ya.
Geser ke reaktan sampai nanti Qc akan sama dengan harga K-nya. Tinggal kita lihat aja yang di sini. Komposisi tersebut belum mencapai keseimbangan sehingga reaksi cenderung bergeser ke kanan. Harus ke kiri karena kanannya yang banyak. Komposisi tersebut belum mencapai keseimbangan sehingga cenderung berlangsung ke kiri. Nah, ini yang tepat. Yang E apa nih? Komposisi belum mencapai keseimbangan sehingga reaksi berjalan dua arah. Nah, kalau udah dua arah dengan laju sama pasti seimbang. Salah ini ya. Opsi yang tepat adalah yang dadu. Jadi ya, kalau Qc-nya lebih banyak berarti dia produknya banyak, maka dia akan geser ke reaktan ke kiri. Lanjut lagi, HOTS lagi nih 18. Pada suhu tertentu dalam wadah volume 10 liter, ada kesetimbangan 2Hx gas, setimbang H2 gas, tambah X2 gas. Konsentrasi keadaan setimbang adalah semuanya 0,2 M nih. Lalu jika ke dalam wadah tersebut ditambah 2 mol gas H2, 2 mol gas X2, berapa konsentrasi Hx pada keadaan setimbang yang baru? Oke, ini juga ya wajar lah sebut HOTS ya, ribet. 2Hx setimbang H2 tambah X2. Katanya pada keadaan setimbang dia udah dalam konsentrasi 0,2 M, 0,2 M, 0,2 M. Sudah dalam S. Kalau gini kita cari apa? Pasti kita tinggal cari Kc-nya. Konsentrasi H2 kali X2 bagi konsentrasi Hx, jangan lupa dikuadratkan. H2-nya 0,2, X2-nya 0,2, Hx-nya 0,2 tapi kuadrat. Sama, di atas juga kuadrat kan? 1 ini. Harga Kc yang awal. Sebelum diganggu, sebelum ditambahkan H2 dan X2. Oke, lalu ditambahkanlah. Ya, mulai ini penambahan. Nah, konsentrasi H2 yang ditambahkan itu kan dia 2 mol ya. 2 mol tapi volumenya kan berwadah 10 liter. Jadi 0,2 M yang ditambahkan. Nah, di awal H2-nya kan sudah ada 0,2 M. Berarti ini yang ditambah ya, yang ditambah. Berarti konsentrasi H2 total awalnya 0,2 M terus datang lagi 0,2 M. Jadi totalnya 0,4 M. Paham ya? Sampai sini ya. Lalu X2 case-nya juga sama. Jadi X2 awal lah sebelum ditambah ya. Sebelum ditambah memang udah 0,2 M ya. Lalu setelah ini ditambahkan berarti kan 0,2 M tambah 0,2 M. 0,4 M total. Kalau Hx-nya kan nggak berubah. Konsentrasi Hx-nya tetap 0,2 M. Ini komposisinya. Oke, setelah komposisi masing-masingnya sudah dapat, kita buat lagi lah. Ini ya, kondisi yang baru ya. Nah, di sini MRS. Nah, mula-mulanya Hx kan nggak berubah. H2 yang berubah. Dan juga si si X2. Oke, jadi keadaan yang tadi, yang di kiri, itu menjadi mula-mula di keadaan yang baru. Sampai terjadi keseimbangan yang baru. Nah, yang bereaksi kan nggak tahu, anggap aja 2X. Kenapa sih 2X? Sebenarnya karena permainan koefisien ya. Ini X, ini X. Oke. Lalu perhatikan baik-baik. Tadi yang ditambahkan adalah H2 dengan X2. Yang ditambahkan yang kanan. Maka geser kemana? Geser ke kiri. Kan ingat, satu sisi ditambah ke sisi lain. Kalau geser ke kiri nanti Hx-nya bertambah banyak. Jadi di sini yang plus, sini minus, sini minus. Itu yang ngeri ya konsepnya ya. 0,2 plus 2X jadinya. Di sini 0,4 min X. 0,4 min X.
Masuk ke Kc. Konsentrasi H2, konsentrasi X2, konsentrasi Hx kuadrat. Karena suhu nggak berubah, maka Kc sama. Nanti ya, Kc itu berubah kalau suhu beda. Kc-nya nggak berubah kalau suhu sama, gitulah ya. 1 sama dengan H2-nya. H2 dengan X2 kan nilainya sama ya, 0,4 min X kuadrat. Yang Hx-nya 0,2 plus 2X kuadrat juga. 1 ini kan 1 kuadrat juga toh. Artinya kita bisa coret semua kuadratnya. Sisanya 0,4 min X per 0,2 plus 2X. Maka 0,2 plus 2X sama dengan 0,4 min X. Berarti X-nya habis ya. Jadi jadi 3X. 2-nya pindah ke kanan jadi 0,2. X 0,2 per 3. Atau 2 per 30. Yang ditanya adalah konsentrasi Hx. Hx mana pada saat setimbang yang baru ini? Jadi di sini ya, konsentrasi Hx sama dengan 0,2 plus 2x sama dengan 0,2 plus 2 kali x-nya 2 per 30. 0,2 plus berarti 4 per 30. 0,2 tambah 4 per 30 itu 0,13333 gitu ya. Berarti ini 0,3333 dan seterusnya lah. Ada nih jawabannya yang dadu. Oke, 18 yang dadu ya. Agak ribet ini ya. Mungkin yang paling ribet so far. 2 lagi 1920, HOTS lagi. Harga Kp untuk reaksi P2Ki3 solid timbang P2Ki solid tambah Ki2 gas pada suhu 20 derajat Celcius adalah 2 kali 10 pangkat minus 3. Pada 200 derajat Celcius 2 kali 10 pangkat minus 4. Pernyataan yang benar adalah gini aja deh. P2Ki3 setimbang P2Ki tambah O2. Pada suhu 27 derajat Celcius ini harga Kp-nya ya 0,002. 200 derajat Celcius Kp-nya 0,0002 ya kan, 10 pangkat minus 4 ya. Artinya apa? 27 ke 200 suhunya naik. Kalau suhu naik itu kemana dia? Iya, ke arah reaksi yang endotherm. Bagaimana dengan Kp-nya? Naik nggak kalau suhu naik? Kalau diperhatikan Kp-nya turun atau mengecil. Makin kecil. Oke? Nah, dari sini kan kita bisa lihat bahwa Kp itu adalah kan kanan per kiri. Ya. Produk per reaktan. Kanan per kiri. Jadi kalau Kp-nya kecil, berarti produknya dikit. Atau bisa dikatakan reaksi ini bergeser ke kiri. Gitu ya. Jadi reaksi ini bergeser ke kiri dalam artian reaksi ini ke kirinya yang endotherm. Maka pasti yang ke kanannya exotherm. Karena selalu yang dicek itu yang kanannya. Jadi reaksi ini adalah reaksi yang delta H-nya negatif. Ulangin ya, kalau suhu naik kan ke endotherm ya. Karena endotherm itu suhu butuh kalor, butuh panas, butuh heat. Suhu naik ternyata Kp-nya turun, makin kecil. Kp itu produk per reaktan, kanan per kiri, berbanding lurus dengan produk. Kalau Kp kecil berarti produknya dikit. Atau bisa dikatakan kenapa produknya dikit? Ya karena reaksinya ke kiri. Jadi produknya berkurang, reaktan bertambah. Jadi reaksi yang ke kiri itulah yang endotherm itu. Tapi yang selalu dicek itu yang kanannya. Maka yang ke kanan reaksi exotherm. Ya, mudah-mudahan paham ya.
Reaksi eksoterm ya. Untuk yang A, delta H reaksi ke kanan kurang dari 0. Oke. Kan negatif. Negatif pasti lebih kecil dari 0. Yang A udah pasti benar. Ini untuk yang eksoterm. Oke, yang lainnya bisa dicek lah, pasti bisa. Terakhir soal nomor 20. Suhu 400 derajat Celcius, 2HI gas setimbang H2 tambah I2 gas, Kc 0,02. Jika kondisi tertentu HI-nya 2M, H2-nya 0,5M, I2-nya 0,1 M, pernyataan yang benar gimana? Seperti yang soal nomor berapa tadi ya, ada yang kayak gini ya. 2HI setimbang H2 tambah I2. Udah dapat nih harga Kc-nya 0,02, udah dikasih tahu. Lalu diisengin lah. Ya, diganti komposisinya sampai muncul HI-nya 2M, H2-nya 0,5M, I2-nya 0,1 M. Nah, jadi untuk komposisi yang baru ini kita hitung. Tapi kalau ya udah komposisi baru kita nggak pakai Kc lagi, tapi namanya Kc. Caranya sama, kanan per kiri. Nanti tinggal bandingkan Kc sama Kc-nya. H2-nya 0,5, I2-nya 0,1, HI-nya 2, tapi kuadrat ya. Berarti kan ini yang di atas 0,05 per 4 berarti. Berarti 0,0125. Oke, setelah dapat Kc, kita bandingkan dengan Kc. Ini kan terlihat bahwa Kc itu lebih kecil daripada Kc ya. Walaupun sedikit, ya tetap aja Kc-nya lebih kecil. Kc lebih kecil artinya produknya sedikit. Gitu ya, reaktannya banyak. Artinya lagi apa? Maka reaksi bergeser ke produk. Gitu ya, karena produknya dikit jadi reaktan tuh ngasih. Bisa ya, paham ya? Ya karena produknya sedikit, reaktan akan bereaksi lagi membentuk produk supaya setimbang. Berarti ini berlangsung ke kanan. Ya, sisi yang lebih dikit itu malah dia yang akan mendapatkan. Artinya apa? Reaksi berlangsung ke kanan. Berarti HI-nya berkurang, H2I2-nya bertambah. Kc-nya lebih kecil dari Kc. Kc kecil dari Kc itu B dengan D. Yang B, H2 dan I2 bertambah. Nah, ini tepat. Oke, reaksinya ke kanan, Kc-nya lebih kecil dari Kc. Opsi yang tepat adalah yang B. Oke, mudah-mudahan bermanfaat lah ya. Mudah-mudahan bisa dipahami, bisa dimengerti, membantu buat kalian yang terutama sedang mempelajari materi ini. Soalnya banyak yang hot ya, perhitungannya juga ribet, tapi sekali lagi mudah-mudahan bisa dimengerti. Maaf kalau ada kesalahan kekurangan, saya cuma niat bantu saja ya. Jangan lupa cek terus, update terus video-video terbaru lainnya di channel Vibe and Chemistry ini. Sampai jumpa dan bye-bye.